Perkenalkan, nama saya Arlis Angsinika Tambat dengan NIM 2305135204. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Di video ini saya akan membahas materi D yang terdiri dari 4 poin, yaitu poin pertama, nasionalisme Indonesia, poin kedua, perlawanan melawan kolonialisme, poin ketiga, peran golongan elit masa pergerakan nasional, dan poin keempat, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas poin keempat terlebih dahulu, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi latar belakang pertama itu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi pada 29 Mei 1443, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Konstantinopel ini merupakan kota yang sudah diperebutkan sejak lama. Kota ini diperebutkan bukan hanya karena sejarah kejayaannya saja, tetapi juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dan Eropa. Jadi, setelah Konstantinopel diduduki oleh Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia dan Eropa ini ditutup. Hal ini dikarenakan Turki Utsmani melarang bangsa Eropa untuk melewati Konstantinopel. Sedangkan di sisi lain, permintaan pasar bangsa Eropa terhadap rempah-rempah, obat-obatan, dan kain sutra semakin meningkat, sehingga bangsa-bangsa Eropa kesulitan memenuhi permintaan pasar tersebut. Jadi hal ini memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur lain dan yang lebih berbahaya, yaitu mencoba menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Laut menjadi jalan yang ditempuh bangsa Barat untuk menemukan rempah-rempah. Lalu Portugis dan Spanyol menjadi negara pertama yang melakukan penjelajahan. Mereka akhirnya berhasil mencapai kepulauan rempah-rempah di timur jauh alias Asia Tenggara. Pada 1912, armada laut Portugis sampai ke Malaka. Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa 1.200 orang dan 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Lalu Spanyol kemudian datang ke Kepulauan Nusantara setelah Portugis. Belanda lantas mengikutinya, bahkan memiliki pengaruh yang jauh lebih dalam daripada dua bangsa Eropa sebelumnya. Hal ini dikarenakan penjajahan yang dilakukan Belanda sangat berlangsung lama di Indonesia. Latar belakangnya yang kedua itu perkembangan teknologi dan sains. Jadi setelah kalah di Perang Salib, teknologi dan sains di Eropa sangat berkembang pesat seiring masuknya abad pencerahan pada abad ke-15 Masehi. Selain itu, bangsa Eropa yang kalah pada Perang Salib sadar mengenai kekurangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam masa tersebut muncul teori heliocentrisme oleh Galileo Galilei dan Nicolaus Copernicus. Dari situlah pembuktian-pembuktian terlihat bahwa bumi bulat dan terdapat orbit yang mengelilingi matahari. Karena kesadaran akan kurangnya pengetahuan dan sains, bangsa Eropa menjelajah untuk lebih mengetahui alam semesta. Keinginan tersebut ditunjang dengan berkembangnya berbagai teknologi pelayaran. Latar belakang yang ketiga adalah semangat 3G. Jadi pada akhirnya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa ini disertai dengan semangat 3G, yakni gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kejayaan, dan gospel yang berarti menyebarkan agama Nasrani. Jadi gold ini berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan negara. Lalu glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Misalnya Indonesia yang pernah cukup lama dijajah oleh Belanda. Lalu ada gospel yang merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani. Jadi misi bangsa Eropa ini untuk menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah yang baru mereka datangi. Selanjutnya saya akan membahas poin kedua, yaitu perlawanan melawan kolonialisme. Sebelum masuk ke latar belakang mengapa terjadinya perlawanan melawan kolonialisme, kita harus tahu apa itu kolonialisme. Kolonialisme ini merupakan paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas kekuasaan dari negara tersebut.
Jadi yang melatar belakangi perlawanan melawan kolonialisme ini, yang pertama itu adanya monopoli perdagangan dengan tujuan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Dan hal ini diwujudkan pada tahun 1511 oleh bangsa Portugis. Lalu menjangkau ke Maluku dan bekerjasama dengan Kesultanan Ternate, berhadapan dengan Spanyol yang bekerjasama dengan Tidore. Yang kedua, campur tangan dalam masalah internal kerajaan. Contohnya itu Perang Banten, di mana yang disebabkan oleh tindakan VOC yang terlibat dalam masalah antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji untuk mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. Contohnya, VOC membantu Sultan Haji dan dijanjikan dapat melakukan monopoli perdagangan di Pelabuhan Banten. Dan yang ketiga itu penyebaran agama. Selanjutnya saya akan membahas poin ketiga, yaitu peran golongan elit masa pergerakan nasional. Jadi sebelum kita mengetahui apa peran golongan elit masa pergerakan nasional, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang melatar belakangi adanya golongan elit ini. Jadi golongan elit ini merupakan orang-orang yang mendapat pendidikan dari pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik calon-calon pegawai pemerintah jajahan. Tetapi para golongan elit ini malah membelot dan membela rakyat Hindia Belanda pada saat itu. Jadi hal ini dikarenakan adanya tekanan yang sama oleh kekuasaan kolonial yang menempatkan rakyat Hindia Belanda pada kelas bawah negerinya sendiri. Jadi peran golongan elit ini pada masa pergerakan nasional itu, yang pertama mendirikan berbagai organisasi pergerakan nasional yang berperan sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Jadi melalui organisasi ini timbul suatu kekuatan sosial yang menyadari nasib buruk yang dialami bangsanya. Hal ini menjadi pemicu pergerakan nasional. Contoh organisasinya itu seperti Budi Utomo, Indus Party, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu banyak di antara golongan elit yang mendirikan surat kabar dan majalah. Jadi mereka menggunakan media-media ini untuk menyebarkan ide-ide tentang persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga itu ada pendirian sekolah untuk pribumi. Contohnya itu seperti Ki Hajar Dewantara yang membangun taman siswa, lalu Raden Ajeng Kartini yang membangun sekolah untuk perempuan, dan Dewi Sartika yang membangun sekolah istri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu nasionalisme Indonesia. Nasionalisme ini merupakan suatu paham atau ideologi berdasarkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ada dua faktor yang melatar belakangi terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu yang pertama perluasan pendidikan, di mana pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis pada bidang pengairan, transmigrasi, serta pendidikan. Jadi adanya kebijakan ini memberikan dampak positif bagi bangsa karena semakin banyak orang Indonesia memiliki kesempatan mengenyam pendidikan modern hingga lahir pemimpin pergerakan nasional. Lalu yang kedua itu kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Jadi seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia akhirnya sadar bahwa salah satu penyebab gagalnya melawan penjajah ini karena perlawanan yang bersifat kedaerahan. Sehingga pada abad ke-20 perjuangan yang bersifat kedaerahan ini berubah menjadi nasional. Lalu yang ketiga, perasaan sepenanggulangan, di mana berbagai tekanan dari pemerintah kolonial memunculkan rasa kebersamaan rakyat Indonesia sehingga menciptakan tekad bersama dalam menghimpun kesatuan pergerakan kebangsaan Indonesia. Lalu yang keempat itu perkembangan organisasi, di mana mulanya organisasi didirikan ini masih bersifat kedaerahan, keagamaan, dan etnis. Kemudian berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan sampai melahirkan ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi nasional. Lalu faktor eksternal itu adalah kemenangan Jepang atas Rusia yang menginspirasi semangat perjuangan. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.